Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Ziyan memandang Xiaoyan seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Sebagai pemimpin yang memenuhi syarat, yang paling penting adalah menjaga kekuatan tetap di tangannya sendiri. Meskipun Xiaoyan adalah penjaga toko yang lepas tangan, dia seharusnya tidak ada yang jelas tentang ini. Xiaoyan melihat penampilan marah Ziyan dan menjelaskan kepada Ziyan, alasan mengapa mereka mengajukan begitu banyak alasan tidak lebih dari untuk mencari keuntungan bagi keluarga mereka sendiri. Selama Tianfu memberi mereka sumber daya yang cukup, itu akan baik untuk mereka. Kemudian, ini syaratnya hanyalah kata-kata kosong. Suatu hari, kekuatan Tianfu akan sebanding dengan tingkat lainnya dan menjadi hegemon. Keluarga paling primitif ini tidak diragukan lagi akan menjadi manfaat terbesar. Dengan manfaat yang cukup, apakah Anda pikir apakah Anda masih memilih untuk pergi? Pada saat itu, bahkan jika saya mengusir mereka mungkin tidak pergi. Setelah mendengarkan penjelasan Xiaoyan, Ziyan menjulurkan lidahnya, Xiaoyan terlalu percaya diri. Jika pameran Tianfu berjalan mulus, maka ketiga keluarga ini dapat mengikuti Xiaoyan dengan sepenuh hati. Tetapi jika ada kemunduran besar di sepanjang jalan, saya khawatir ketiga keluarga ini tidak akan dapat menjadi landasan Tianfu dengan sepenuh hati. Namun, Xiaoyan tidak peduli, selama dia punya cukup waktu sendiri, maka dia pasti bisa membangun Tianfu yang kuat di atas 6 besar ini. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Ziyan, apakah benar-benar tidak ada cara untuk membantu saya mengundang Immortal Supreme? Ziyan mendengar bahwa Xiaoyan masih melawan ide Xian Zizun, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk menamparkan wajah Xiaoyan. Bagaimana Anda membujuk Yao Lei di awal, tetapi sekarang Anda malu meminta saya untuk meminjam Xian Zizun? Meskipun ia memiliki status tinggi di Taiksu Gulong, sebagian besar dari ini adalah karena potensi Ziyan. Apakah berhasil mengundang Immortal Emperor Peak dari klan Taiksu Gulong adalah masalah, apalagi Immortal Supreme. Melihat wajah suram Ziyan, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menyerah. Jika dia terus berbicara, Ziyan mungkin menunjukkan tanda-tanda berlari liar. Namun, meskipun Xiaoyan tahu bahwa kemungkinan tindakan Xian Zizun sangat kecil, jika Xian Zizun mengambil tindakan, maka sangat mungkin kota ini akan hancur. Kali ini, jika wanita misterius itu tidak turun tangan untuk membantu, aku khawatir tidak ada Xiaoyan dan yang lainnya yang akan pergi dari sini hidup-hidup. Xiaoyan selalu memiliki ketakutan yang tersisa tentang makhluk tertinggi abadi, jadi jika ada makhluk tertinggi abadi yang bertanggung jawab, maka ini akan menjadi jarum pengatur laut yang berdiri di sini. Namun, Xiaoyan secara alami tidak akan memaksanya jika dia tidak bisa meminjamnya. Lagi pula, di sisi terang benua kejadian, ada aturan bahwa penguasa abadi ke atas tidak boleh menembak sesuka hati. Kali ini, ketika Agung Abadi membuat tembakan, dia harus menyamar sebagai kuburan darah tembakan. Dapat dilihat bahwa setelah harga aturan ini, terlebih lagi, jika penguasa istana di sisi terang Tianfu adalah Xiaoyan, saya khawatir itu sangat mungkin untuk menarik perhatian pasukan tingkat tinggi. Tetapi penguasa istana di sisi terang Tianfu adalah Yun Yun, ini adalah sesuatu yang telah dinegosiasikan oleh Xiaoyan dan Yun Yun. Dalam identitas Yun Yun, bahkan kekuatan tingkat tinggi tidak akan berani mengambil tindakan dengan mudah, jadi meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa itu sangat mudah, dapat dikatakan bahwa Tianfu dapat dengan cepat berkembang dalam waktu singkat dan menghabiskan waktu damai. Dan Xiaoyan dan rekan-rekannya juga dapat memanfaatkan periode waktu ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Secara keseluruhan, Tianfu pasti akan naik, yang merupakan tren yang tak terbendung. Yang harus saya lakukan sekarang adalah diam-diam menunggu jawaban dari tiga keluarga. Ziyan melihat bahwa Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya, dan tidak peduli dengan Xiaoyan yang tertegun, periode waktu ini juga merupakan siksaan bagi Xiaoyan. Dan Jinhua, Wenlin, Si Kongming dan lainnya tidak mengganggu Xiaoyan. Tekanan yang harus ditanggung Xiaoyan selama periode ini terlalu besar, dan sangat penting bagi Xiaoyan untuk dapat membentuk kekuatan. Semua itu bisa dilakukan adalah berdiri di samping Xiaoyan dan mendukung Xiaoyan secara diam-diam. Kota Roh Kudus. Kota kuno ini memiliki atmosfer sejarah yang kental. Memasuki Kota Roh Kudus, hal yang paling mencolok adalah bendera merah berkibar tertiup angin di langit,
itu adalah bendera yang banyak orang dengan cita-cita luhur telah direndam dengan darah mereka sendiri. Kekuatannya dihormati, dan pembunuhan ada di mana-mana. Hanya pasukan penegak hukum yang ketat yang bisa membunuh untuk membunuh. Dan pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus adalah kekuatan berdarah besi. Keberadaan pasukan ini telah membuat kota Roh Kudus stabil dan makmur selama ribuan tahun, tanpa terpengaruh oleh perang. Kedamaian adalah tema utama di sini, dan siapapun yang ingin memprovokasi akan dihukum. Dua sosok keluar langsung dari formasi teleportasi, itu adalah Yun Yun dan Yang Yang. Nafas panjang yang hilang membawa senyum ke mulut Yun Yun. Kedamaian dan harmoni ini adalah sesuatu yang tidak dapat dinikmati oleh tempat lain di 6 besar ini. Yun Yun hampir sangat akrab dengan kota Roh Kudus, jadi Yun Yun berjalan langsung ke tempat yang relatif terpencil tanpa berhenti. Jangan khawatir, Yanran dan yang lainnya seharusnya sudah kembali, jadi mereka harus kembali ke tempat guru berada, dan mereka semua akan aman. Kata Yun Yun kepada Ma Tao sambil berjalan. Yang menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Yun Yun, selama Yang Chen dan Xiao Yang dan aman dan sehat. Yang tidak bisa tidak mulai melihat kota ini yang hanya ada dalam legenda. Ada hiruk-pikuk, tapi tidak ada intimidasi. Tidak akan ada situasi sumbang seperti perkelahian antara gangster dan penjahat, itu tampaknya berkali-kali lebih baik daripada pasar perdagangan luar. Jika itu di dunia luar, saya khawatir orang-orang dengan harta karun yang berat mungkin harus berjalan secara diam-diam, tetapi tidak perlu di sini. Bahkan yang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat bendera merah yang berkibar di langit. Kota Roh Kudus, toko bunga. Ketika Yun Yun baru saja memasuki toko bunga, sesosok yang tidak sabar untuk jatuh ke pelukan Yun Yun, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dada Yun Yun 2 kali, bahkan jika Yun Yun mengenal pria di depannya, yang berangsur-angsur naik. Wanyi, ada tamu di sini, memalukan bagimu untuk terlihat seperti ini. Yun Yun tanpa basa-basi mengeluarkan kepala yang terkubur di dadanya. Ada juga seorang wanita di depan Yun Yun. Wanita itu memiliki wajah yang halus, dan dia tidak kalah sama sekali dari Yun Yun. Wanita itu jelas sangat tidak puas dengan tindakan Yun Yun, dan berkata kepada Yun Yun, "Potong, ini luar biasa untuk menerobos dan menjadi dosian, bukan? Gurumu tidak apa-apa menggertak saya tidak bisa mengalahkannya. Yanran membawa bayi kembali, dan saya sangat menyebalkan. Sekarang Anda menggertak saya lagi, aku akan menyerahkan toko bunga rusak ini padamu. Aku pergi." Ketika wanita itu selesai mengucapkan kata-kata ini, dia benar-benar menghilang di depan Yun Yun. Dan Yang hanya melihat pemandangan ini dengan canggung. Yun Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan perhatikan dia." Namun, Yun Yun memiliki sedikit rasa ingin tahu di dalam hatinya. Hal pertama yang dia lakukan ketika dia kembali adalah memberitahu gurunya tentang Qianyu, tetapi gurunya benar-benar meninggalkan kota Roh Kudus, yang sangat jarang. Apakah benar-benar akan ada acara besar di kejadian 6? Wanyi secara alami tidak lain adalah Tang Wanyi, wanita yang menemani Xiao Yan ke cabang aliansi hitam bersama Yun Yun. Yun Yun juga menghela nafas lega setelah kembali ke toko bunga. Yun Yun, yang sangat akrab dengan toko bunga, mengatur agar Yang secara alami tidak menjadi masalah. "Guru, Anda akhirnya kembali." Nalan Yanran menghela nafas lega saat dia melihat Yun Yun kembali dengan selamat. Meskipun Nalan Yanran dikawal oleh pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus, Nalan Yanran aman di alam rahasia ruang dan waktu, tetapi Nalan Yanran paling khawatir tentang keselamatan Yun Yun. Nalan Yanran tahu kemampuan Xiao Yan untuk menimbulkan masalah. Pasti tidak ada kekurangan musuh, dan Yun Yun pasti dalam bahaya dengan Xiao Yan. Tapi, untungnya, Yun Yun kembali dengan selamat, jadi ini lebih penting dari apapun. Yun Yun memandang Nalan Yanran dan berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja, dan kalian semua harus kembali dengan selamat." Nalan Yanran mengangguk dan berkata, "Kita semua baik-baik saja, tetapi, ketika kita memasuki alam rahasia ruang dan waktu, kota Roh Kudus tampaknya tidak terlalu tenang." Ketika Yun Yun mendengar ini, tangan yang akan membuka tutup teh secara bertahap berhenti. Jika itu masalah biasa, Nalan Yanran tidak akan memberitahu Yun Yun. Karena Nalan Yanran berkata demikian, maka tidak ada keraguan bahwa masalah ini pasti terjadi, tidak ada masalah sepele. "Apa yang membuat kalian semua begitu gugup?" Kata-kata Nalan Yanran benar-benar membangkitkan rasa penasaran Yun Yun. Yue Feng mengambil sesuatu dari keluarga Murong di depan mata semua orang,
dikejar oleh pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus dan keluarga Murong, dan akhirnya berubah menjadi pertempuran di tingkat keabadian. Pertempuran itu juga menarik perhatian lainnya, kekuatan tingkat super, tetapi Immortal Supreme juga muncul di sisi Yue Feng. Setelah huru-hara ini, Yue Feng terluka parah dan keberadaannya tidak diketahui. Namun, setidaknya dapat dipastikan bahwa Yue Feng pasti tidak mati. Murong keluarga adalah banyak sumber daya material dan keuangan dihabiskan untuk menemukan barang yang diambil, tetapi menilai dari kinerja keluarga Murong, hal ini tampaknya telah menghilang. Nalan Yanran memandang Yun Yun dan mengatakan ini kepada Yun Yun dengan senyum masam, dan Yun Yun benar-benar tercengang saat mendengar ini. Yun Yun telah berada di kota Roh Kudus untuk waktu yang lama, dia secara alami mengerti orang macam apa Yue Feng itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pencuri nomor 1 di kejadian 6. Dia pernah menjadi sensasi di kota Roh Kudus serta darah jiwa. Namun, Yue Feng menghilang secara misterius seperti darah jiwa. Namun, setelah 1000 tahun, tidak ada yang mengira bahwa karakter menakutkan seperti itu akan muncul saat ini. Selain itu, ditujukan pada keluarga Murong, yang merupakan kekuatan tingkat tinggi. Meskipun kekuatan keluarga Murong tidak termasuk dalam 3 besar di 6 besar, nama tingkat kekuatannya nyata. Namun, jelas tidak mudah bagi Yue Feng, yang telah menjadi Supreme Being of Immortals, untuk tidak ragu-ragu menyinggung keluarga Murong dan kembali ke arena untuk mendapatkan sesuatu. Ngomong-ngomong, ada apa dengan King Cheng? Dia seharusnya berada di kota Roh Kudus, dia tidak dalam kecelakaan. Yun Yun sepertinya mengingat sesuatu. Meskipun Nalan Yanran hanya memberi Yun Yun kata-kata, Xian Zizun, Yun Yun tahu betapa mengerikannya krisis itu. Bahkan jika klan Murong adalah kekuatan tingkat tinggi, jelas tidak mudah untuk melindungi Murong King Cheng dalam pertempuran tingkat tertinggi abadi. Guru, jangan khawatir, King Cheng tidak berada di keluarga Murong pada saat itu, jadi dia tidak terlibat, tetapi tampaknya apa yang dicuri itu terkait dengan Nona King Cheng. Jika tidak, keluarga Murong tidak akan repot-repot melakukannya, temukan hal seperti itu, jelas Nalan Yanran. Yun Yun menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata ini, selama Murong King Cheng baik-baik saja, maka dia tidak akan takut. Lalu apakah kamu tahu apa yang dicuri? Tanya Yun Yun. Sesuatu yang dapat menyebabkan pertempuran abadi seharusnya luar biasa. Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa sejak perang, Nona King Cheng tampaknya telah dibatasi, dan keluarga Murong tidak mengizinkan siapapun untuk melihat King Cheng. Apalagi, setidaknya ada 2 abadi dalam keluarga Murong. Para tetua tingkat tertinggi menjaga, dan orang biasa tidak bisa dekat sama sekali. Yun Yun menghela nafas, tapi hasil ini bisa diterima. Bagaimana klan Murong bisa mengungkapkan hal seperti itu kepada publik, tetapi insiden ini seharusnya berdampak besar pada Murong King Cheng. Apakah kepergian guru juga terkait dengan masalah ini? Setelah waktu yang lama, Yun Yun meletakkan cangkir teh di tangannya, dan ekspresinya menjadi serius. Kali ini, kejadian itu mungkin lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Nalan Yanran berkata kepada Yun Yun, saya tidak tahu betul, hanya saja CZ sedang terburu-buru ketika dia pergi. Dia buru-buru menyerahkan masalah ini ke Nona Wanyi dan pergi, dan kami tidak tahu persis apa yang harus dilakukan. Ketika Yun Yun mendengar ini, tangannya tergenggam erat. Gurunya tidak terlibat di tahun ke-6 selama bertahun-tahun. Kali ini, guru benar-benar meninggalkan kota Roh Kudus. Saya khawatir akan ada badai, tampaknya benar-benar mulai terbentuk. Badai kali ini tampaknya datang terlalu tiba-tiba dan tidak terduga. Pada saat ini, saya khawatir semua orang tidak siap untuk menghadapi tantangan ini. Keluarga Murong, King Cheng, sudah beberapa hari sejak akhir alam rahasia ruang dan waktu. Menurut kesepakatan kami, kali ini Anda harus kembali ke tanah suci keluarga Murong dengan saya tidak peduli apa. Murong King Yun memandang Murong King Cheng dengan sedikit nada dalam suaranya, parah. Untungnya, Murong King Cheng tidak berada di kota Roh Kudus kali ini, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Meskipun kota Roh Kudus adalah kota yang damai, kedamaian itu relatif. Begitu kekuatan seseorang melompat keluar dari jangkauan ini, kedamaian ini juga akan rusak. Murong King Cheng memandangi awan putih di kejauhan, sepasang mata dipenuhi kesedihan dan kekhawatiran. Jelas disetujui bahwa setelah akhir dari alam rahasia ruang dan waktu, Anda datang ke kota Roh Kudus, dan saya memberi Anda benda itu,
tetapi sayangnya, itu semua tidak berguna bagi saya, dan saya tidak melindungi benda itu. Merasa kasihan. Sudut mulut Murong Qingcheng memiliki sedikit kepahitan, tetapi rasa sakit di hatinya tampaknya tak terlukiskan. Murong Qingyun sepertinya tahu apa yang dipikirkan Murong Qingcheng dan berkata kepada Murong Qingcheng, beberapa hari terakhir sudah cukup baginya untuk tiba di kota Roh Kudus, tetapi dia tidak muncul, jadi dia seharusnya melanggar kontrak. Pertama, kamu tidak perlu berada di bawah tekanan apapun. Selain itu, jika hal seperti itu hilang, kamu tidak perlu melihatnya lagi, jadi anggap saja tidak ada yang terjadi. Tekanan yang kamu alami sudah cukup besar, tidak perlu khawatir tentang dirimu sendiri. Murong Qingcheng memandang Murong Qingyun dan berkata, saudaraku, kamu sangat pandai menghibur orang, mengapa kamu tidak pergi dan menghibur ayahmu? Kalau tidak, ayahku tidak akan begitu marah. Setelah mendengarkan kata-kata nakal Murong Qingcheng, Murong Qingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dahi Murong Qingcheng dan berkata kepada Murong Qingcheng, Qingcheng, saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan, tetapi kali ini Anda harus mendengarkan saya. Karena, Anda tinggal di sini akan membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Saya tidak ingin tragedi yang sama terjadi lagi. Murong Qingcheng menatap Murong Qingyun untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Setelah terdiam, Murong Qingcheng berkata kepada Murong Qingyun, dalam 3 bulan terakhir, setelah 3 bulan terakhir berlalu, apakah dia datang atau tidak, aku akan mengikutimu ke keluarga Murong. Tidak peduli apa hasilnya, Anda harus memberinya penjelasan. Kejadian 6, Kota Jingxin. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, tapi sepertinya kamu sudah terbiasa dengan kehidupanmu saat ini. Lin Xiu menatap Ma Tao dengan sedikit kejutan di matanya. Dia cukup beruntung mengetahui bahwa Xiao Yan ada di sini dari keluarga Lin, dan dia sudah tahu bahwa pria di depannya juga ada di sini. Orang yang terkejut seharusnya aku. Aku tidak menyangka kamu datang ke sini juga. Tampaknya kamu telah berkembang cukup cepat selama bertahun-tahun. Meskipun Ma Tao berkata begitu, dia tidak ada hubungannya dengan terobosan Lin Xiu untuk menjadi dosian, tidak mengherankan, dengan sumber daya budidaya yang cukup, tidak sulit untuk menjadi abadi pertempuran dengan bakat Lin Xiu. Rumah saya awalnya di kota Jingxin, jadi saya secara alami memiliki hak untuk kembali ke sini. Namun, ini Anda, kali ini Sister Xiao meminta saya untuk membawa Xiao Yan ke kota salju. Jika Anda pergi bersama mereka, maka Anda dapat menebaknya. Tidak mungkin disembunyikan. Kami memiliki beberapa kontak dengan Xiao Yan sebelumnya, tetapi untuk amannya, lebih baik tidak menyentuh saraf sensitifnya. Jadi lebih baik bagi Anda untuk menemukan alasan untuk pergi, bukan untuk bersama Xiao Yan. Ayo pergi ke kota salju bersama. Tentu saja, jika kamu memilih untuk meninggalkan tim, maka itu masalah lain. Lin Xiu memandang Ma Tao dan berbicara tentang bisnis, tetapi dia kehilangan keaktifan yang dia miliki sebelumnya. Menginjak kota salju, apa yang kamu ingin Xiao Yan lakukan di sana? Ini adalah pangkalan rahasia. Tanpa izin dari para tetua, orang luar sama sekali tidak boleh menginjakkan kaki di sana. Ma Tao memandang Lin Xiu dan jelas, tidak percaya biarkan Xiao Yan memasuki Snow Stepping City. Tidak masalah, para tetua tidak boleh keberatan. Akan lebih baik berteman dengan Xiao Yan, tapi bagaimanapun juga akan menjadi musuh. Selain itu, ini yang dimaksud Sister Xiao, bahkan para tetua harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Petik 2. Ma Tao mengangguk dan berkata, tidak ada masalah dalam membiarkan tim Yan memasuki kota salju. Bagi saya benar-benar perlu menemukan alasan untuk pergi. Namun, mengapa Anda membiarkan kami pergi ke kota salju? Lin Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Kakak Xiao berkata bahwa ketika Xiao Yan tiba, seseorang secara alami akan memberitahu Xiao Yan apa yang harus dilakukan. Ketika Ma Tao mendengar ini, dia merasa lega dan tidak bertanya terlalu banyak. Jika Lin Xiu benar-benar jelas, maka dia tidak akan menyembunyikannya darinya. Oke, sudah lama sejak aku keluar. Aku harus kembali, kalau tidak mereka harus khawatir. Ma Tao memandang Lin Xiu, dan setelah merenung, dia perlahan mengucapkan kalimat ini. Lin Xiu mengangguk dan berkata, oke, ingat apa yang saya katakan. Selain itu, jika Anda ingin kembali suatu hari nanti, kami selalu menyambut Anda kembali, dan saya yakin guru akan sangat senang. Ketika Ma Tao mendengar kalimat ini, dia merasa sedikit bergejolak di hatinya,
tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, seharusnya ada hari seperti itu. Terima kasih untuk adikmu Xiao kali ini. Hati-hati. Ketika Ma Tao selesai mengatakan ini, dia segera berjalan menuju istana di tengah, di mana ada mitra dan rekan satu tim yang dia sayangi. Melihat sosok-sosok yang berangsur-angsur pergi, pikiran Lin Xiu sepertinya memiliki pemandangan di awal, dan saat itu dia juga dengan tegas menghilang di depannya. Pertemuan berikutnya mungkin masih jauh, hati-hati. Ketika Ma Tao kembali ke pasangannya, melihat pasangannya yang lega, senyum akhirnya muncul di wajah Ma Tao. Namun, apa yang kita miliki di sini hanyalah keprihatinan dan nasihat dari pasangan, dan tidak ada pertanyaan atau ketidakpuasan, yang membuat hati Ma Tao yang gemetar menjadi tenang saat ini. Ini semua adalah orang-orang yang telah mengalami hidup dan mati bersama, dan hanya orang-orang seperti itu yang benar-benar layak untuk melindungi diri mereka sendiri dengan nyawa mereka. Awalnya, dia juga memilih pergi karena perbedaan pendapat, tetapi kali ini, setidaknya dia mengatakan dalam hatinya bahwa apa yang dia lakukan tidak salah. Namun, ketika Ma Tao mendengar bahwa Xiao Yan berencana untuk mencaplok 3 keluarga kota Jingxin untuk memperluas Tianfu, ekspresi kebingungan muncul di wajah Ma Tao, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur mengeras. Apakah kamu baik-baik saja? Dilihat dari situasi saat ini, masih ada kemungkinan besar bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan sukses. Bagaimanapun, kali ini Jing Xincheng menyingkirkan situasi di depan kami dengan bantuan kami. Terlebih lagi, kali ini dapat dianggap bahwa dia telah sepenuhnya membentuk kebencian dengan kelompok orang itu, hanya dengan membentuk kekuatan yang kuat kita dapat berhasil melawan mereka. Si Kongming memandang Ma Tao dan menjelaskan, memang, saat ini, kami memiliki keuntungan. Ini juga merupakan hal yang baik bagi kami untuk membentuk kekuatan baru, sehingga kami juga memiliki basis tetap, kata Zhang Qian. Ma Tao perlahan mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan dan berkata, jadi, kekuatan macam apa yang akan dibangun oleh tim Yan? Bagaimana rencanamu untuk mengembangkan kekuatan ini? Xiao Yan tidak tahu mengapa Ma Tao mengajukan pertanyaan seperti itu. Xiao Yan hanya tahu bahwa dia membentuk kekuatan untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Saya hanya ingin membangun kekuatan yang kuat yang dapat melindungi mitra saya. Setidaknya kerabat saya tidak akan diganggu. Adapun bagaimana kekuatan ini akan berkembang dan beroperasi, saya tidak tahu untuk saat ini. Saya akan menyerahkan kekuatan ini kepada Yun Yun, aku akan menyerahkan banyak hal padanya untuk ditangani di masa depan. Kata Xiao Yan. Ternyata Ma Tao berkata kepada Xiao Yan ketika mendengar kalimat ini, Tim Yan, jika Anda ingin membentuk faksi Anda sendiri, saya tidak punya hak untuk menentangnya, tapi setidaknya saya berharap tim kami tidak menjadi embel-embel dari Tianfu Anda. Kami adalah kami, dan Tianfu adalah Tianfu. Jangan hanya karena Tianfu didirikan oleh Anda, kami setara dengan milik bawahan Tianfu. Xiao Yan juga sedikit tercengang ketika mendengar kalimat ini, dia sepertinya tidak memikirkan masalah ini. Atau secara tidak sadar, dia telah memasukkan kelompok orang di sekitarnya ini ke dalam lingkup Tianfu. Si Kongming dan yang lainnya memandang Ma Tao dan tidak tahu mengapa Ma Tao mengatakan hal seperti itu, mungkin seperti Xiao Yan, mereka mulai secara tidak sadar menganggap diri mereka sebagai orang Tianfu. Xiao Yan memandang Ma Tao dan berkata, saya mengerti, Tianfu adalah Tianfu, kami adalah kami. Tapi kami akan selalu menjadi tim, seperti untuk Anda akan dapat dengan bebas memilih apakah akan bergabung dengan Tianfu atas nama Anda sendiri, saya tidak akan pernah memaksamu. Namun, bagaimanapun, itu tidak akan pernah mempengaruhi persahabatan kita. Xiao Yan memandang teman-teman di depannya dan mengulurkan tangan kanannya, sementara si Kongming dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan senyum yang sama, dan perlahan-lahan mengulurkan tangan kanan mereka dan meletakkannya di atas tangan Xiao Yan. Ya, mereka adalah tim dan mungkin memiliki pendapat yang berbeda, tetapi mereka akan selalu menjadi tim dan itu tidak akan pernah berubah. Meskipun orang lain sangat bingung dengan keputusan Ma Tao, di depan Xiao Yan, mereka masih tidak bertanya mengapa. Tapi sementara mereka menunggu jawaban Qiao Lei, Xiao Yan memberitahu mereka dan pergi tanpa memberitahu mereka alasannya. Namun, Ma Tao memandang Xiao Yan yang pergi dan sudah menebak beberapa poin dengan samar, tetapi dia tidak memberitahu mereka alasannya. Lagi pula, bahkan dia hanya tahu sedikit tentang Xiao Yan yang pergi ke kota salju. Sekarang kamu harus berbicara tentang mengapa kamu memilih untuk tidak bergabung dengan Tianfu.
Zhang Qian memandang Ma Tao dan berkata dengan sedikit rasa ingin tahu dalam nada suaranya. Ma Tao adalah orang yang paling komprehensif di antara orang-orang ini, dan dia pasti punya alasan sendiri untuk membuat keputusan seperti itu. Ada banyak rasa malu di depan Xiao Yan, tapi sekarang setelah Xiao Yan pergi, Ma Tao juga harus menjelaskan kebingungan mereka. Ma Tao melihat beberapa orang di sekitarnya, orang-orang ini semua adalah orang-orang yang telah mengalami banyak hal bersamanya, dan telah lama mempercayainya. Ma Tao memandang mereka dan berkata, tidak ada yang mutlak baik atau buruk dalam hal apapun, tetapi memiliki dua sisi. Saya hanya menilai dari sudut pandang saya sendiri. Saya tidak akan membujuk Anda, juga tidak akan mempengaruhi pilihan Anda, tapi, apa saya ingin memberitahu Anda bahwa apapun pilihan yang Anda buat, Anda harus membayar harganya dan bertanggung jawab atas pilihan Anda. Ma Tao sepertinya sudah tahu bahwa setelah Xiao Yan pergi, mereka pasti akan bertanya padanya, tapi dia tidak memberi mereka informasi berharga, yang membuat beberapa orang terlihat kecewa. Namun, mereka juga tahu bahwa Ma Tao tidak ingin mempengaruhi pilihan mereka. Bahkan jika mereka adalah mitra terbaik dan rekan seperjuangan, masalah ini bahkan mungkin terkait dengan masa depan mereka, dan mereka hanya dapat membuat pilihan mereka sendiri. Meskipun si Kongming dan yang lainnya penasaran, mereka tidak memaksa Ma Tao, mereka semua memiliki pertimbangan dan pemikirannya masing-masing, dan mereka bukanlah sekelompok mesin yang hanya tahu bagaimana mematuhi perintah. Ketika beberapa orang di sekitar sedang mempertimbangkan pro dan kontra, Ma Tao melihat ke arah di mana Xiao Yan pergi. Dari nada bicara Lin Xiu, sepertinya ada sesuatu yang membuat Xiao Yan tertarik untuk pergi ke Snow Stepping City, tapi ada sedikit samar, khawatir, perjalanan Xiao Yan ke kota salju tidak akan berjalan mulus kali ini. Ketika Xiao Yan meninggalkan Ma Tao dan kelompoknya, dia berjalan langsung ke tempat terpencil. Tentu saja, jalan Xiao Yan bukan tanpa arah. Pengamatan yang cermat dapat mengungkapkan tempat Xiao Yan berjalan. Ada lapisan es, atau lapisan ini embun beku memandu Xiao Yan ke depan. Kamu harus berada di sini untuk air mendalam abadi. Namun, saya sedikit penasaran, bagaimana Anda tahu bahwa air mendalam abadi diperlukan untuk Suner untuk bangun? Sesosok diam-diam muncul di kejauhan Xiao Yan, tetapi ketika sosok ini muncul, sudah ada lapisan es di semua tanaman di sekitarnya, meskipun orang ini jauh dari Xiao Yan saat ini, Xiao Yan masih merasa kedinginan. Skyfire di tubuh Xiao Yan sedang berjalan, dan rasa dingin ini perlahan hilang. Tentu saja, wanita ini sudah mengendalikan hawa dingin di tubuhnya saat ini, jika tidak, Skyfire Xiao Yan saja tidak akan mampu menahan dinginnya orang ini. Kaoru. Dibutuhkan Eternal Profound Water untuk membangunkan Suner. Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, dia merasa jantungnya akan melompat keluar, mungkinkah pihak lain tidak hanya mengenal Suner, tetapi juga tahu cara membangkitkan Suner. Nona, apakah kamu juga mengenal Suner? Xiao Yan mengucapkan kalimat ini hampir tanpa disadari. Siang dan malam, Xiao Yan berharap suatu hari dia bisa bertemu Suner, tapi hari ini sepertinya masih jauh. Genesis Kontinen 6, seberapa besar, bahkan jika dia tahu bahwa Suner masih memiliki harapan kebangkitan, tetapi dia masih tidak berdaya untuk sementara waktu. Tapi saat ini, secercah fajar tampak muncul di hati Xiao Yan. Melihat ekspresi terkejut Xiao Yan, wanita di depan Xiao Yan berkata, saya tahu Suner, dan saya adalah orang yang menyaksikan adegan itu dengan mata kepala sendiri di luar klan kuno. Wanita di depannya menjawab pertanyaan Xiao Yan dengan cukup tenang. Tentu saja yang lebih menarik perhatian Xiao Yan adalah kalimat selanjutnya. Di luar klan kuno, siapapun yang muncul adalah eksistensi prestise. Jadi siapa dia? Mengapa kamu ingin membantuku kali ini? Xiao Yan perlahan menekan keterkejutan di hatinya. Masalah Suner selalu menjadi luka di hati Xiao Yan. Xiao Yan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku pernah mengatakan itu karena nama keluargamu adalah Xiao. Kalimat ini masih diperhitungkan. Wanita di depannya memandang Xiao Yan dan berkata, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan jelas merasakan kelembutan nada suaranya. Tapi Xiao Yan sangat terkejut, jika Xiao Yan masih meragukan keaslian kalimat ini sebelumnya, Xiao Yan sekarang benar-benar mengerti arti dari kalimat ini. Apakah Nona Xiao juga anggota keluarga Xiao? Xiao Yan hampir mengucapkan kalimat ini dengan sedikit gemetar. Namun, yang membuat Xiao Yan kecewa, wanita di depannya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak.
Hanya dua kata yang membuat Xiao Yan benar-benar kecewa, tetapi memikirkannya, jika ada keberadaan yang begitu menakutkan di keluarga Xiao, maka keluarga Xiao tidak akan tinggal di Lingzhou. Saya dulu anggota keluarga Xiao, tetapi karena beberapa hal, keluarga Xiao dikeluarkan dari silsilah keluarga. Oleh karena itu, saya bukan anggota keluarga Xiao. Melihat ekspresi Xiao Yan di matanya, tambah wanita itu. Xiao Yan menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata ini, tapi Xiao Yan ingin tahu apa alasan keluarga Xiao benar-benar mencoret orang yang menakutkan dari silsilah keluarga. Namun, Xiao Yan tidak terkejut saat memikirkan perlakuan yang dia terima di klan Xiao. Namun, ketika wanita ini menceritakan apa yang terjadi padanya, Xiao Yan tidak tahu harus berkata apa. Meskipun kita belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi kita memiliki beberapa persimpangan. Wanita di depannya mengingat dan terus menambahkan, pada awalnya, seseorang melemparkan racun di Lingzhou, yang sangat penting bagi seluruh keluarga Xiao atau Lingzhou. Sebuah bencana. Pada saat itu, saya pergi ke Lingzhou, dan dengan bantuan guru saya menyegel seluruh Lingzhou dengan es. Ini memperpanjang hidup orang-orang Xiao. Ini kamu. Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, dia secara bertahap mengerti bahwa seluruh Lingzhou berada di tengah-tengah racun yang parah. Itu disegel dan penyebaran racun dihambat. Saya khawatir pada saat Xiao Yan mengambil yang dimurnikan, air, Lingzhou pasti sudah dipenuhi mayat. Pada awalnya, beberapa orang mengatakan bahwa salju ini adalah keajaiban, dan bahwa Tuhan memberkati Lingzhou, tetapi itu hanya seseorang yang tertinggi. Ya, setelah seluruh Lingzhou dibekukan, aku bertemu Suner dalam proses mencari air murni, dan melakukan sedikit kontak dengannya. Kata wanita di depan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, tangannya mengepal, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, mungkinkah wanita muda itu juga berpikir bahwa racun di Lingzhou juga disebabkan oleh Suner. Xiao Yan secara alami tahu bahwa bukan kebetulan bahwa orang di depannya bertemu Suner, dia harus mencari Suner dengan sengaja. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan hal ini, dia tahu bahwa siapapun akan berpikir bahwa masalah ini tidak dapat dipisahkan dari Suner dalam keadaan aslinya. Awalnya, saya pikir Suner yang melakukannya, tapi saya bertemu Suner di kota Roh Kudus dan bertarung melawannya. Namun, setelah pertarungan, kecurigaan ini langsung dibantah. Wanita di depan dia mengingat yang asli, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, dia menghela nafas lega dan bertanya, kalau begitu Nona, apakah Anda tahu siapa yang ingin menyalahkan Suner? Jejak niat membunuh melintas di mata Xiao Yan, dan masalah ini berlama-lama di benak Xiao Yan seperti pola kacau, yang tidak dia selesaikan untuk waktu yang lama. Jika orang ini berpartisipasi dalam penyelidikan asli dan melakukan penyelidikan, adalah mungkin untuk mengetahui seluk-beluk masalah ini, jika dia mau mengatakan pada dirinya sendiri, maka semua hal sepele ini dapat diselesaikan. Daripada bertanya padaku, kenapa kamu tidak bertanya langsung pada Suner? Wanita di depannya tidak langsung menjawab Xiao Yan, tapi apa yang dia katakan membuat tubuh Xiao Yan bergetar. Apakah dia benar-benar tahu keberadaan Suner? Apakah Nona itu benar-benar tahu keberadaan Suner? Tolong beritahu saya juga bahwa Xiao Yan tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Ada lebih banyak urgensi dalam nada suara Xiao Yan, akhirnya mengetahui keberadaan Suner, kali ini dia tidak akan pernah melepaskannya. Tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia akan bergegas ke sisi Suner. Tanpa mengecewakan Xiao Yan, wanita di depannya mengangguk dan berkata, aku tahu keberadaan Suner. Dia saat ini berada di kota salju. Menginjak kota salju, itu, Xiao Yan merasa nama itu familiar, tapi untuk beberapa saat Xiao Yan tidak bisa mengingat dengan pasti di mana kota itu berada. Yah, itu adalah kota menginjak salju. Kota menginjak salju adalah kota terbesar kedua di paviliun gelap. Suner ada di kota menginjak salju. Wanita di depannya menegaskan kalimat ini lagi. Mata Xiao Yan berangsur-angsur dipenuhi air mata, dan akhirnya ada berita tentang Suner. Namun, jangan terlalu senang. Saya baru saja mengatakan bahwa Suner berada di kota salju, tetapi saya tidak mengatakan bahwa Suner masih hidup. Wanita di depan kalimat berikutnya Xiao Yan seperti baskom air dingin dituangkan langsung ke tubuh Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, setengah dari kegembiraan dan kegembiraan asli telah menghilang. Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa di luar klan kuno, tubuh Suner dihancurkan, dan bahkan kekuatan jiwanya terbakar habis. Awalnya,
Tidak mungkin untuk bertahan hidup, meskipun tidak jelas mengapa Sun Er selamat karena sarana khusus, tetapi kebangkitan yang lengkap pasti akan menghabiskan banyak uang. Tetapi orang di depannya pasti tahu sesuatu, jika tidak, orang di depannya tidak akan membawa Xiao Yan ke sini. Xiao Yan tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan wanita itu sebelumnya, kebangkitan Sun Er membutuhkan air mendalam yang abadi, jadi pasti ada cara untuk membangkitkan Sun Er. Pada awalnya, di luar klan kuno, mereka menghadapi tekanan dari berbagai kekuatan menakutkan. Sun Er menanggapi mereka dengan cara yang paling mendominasi. Awalnya, tubuh dan jiwa dibakar. Sangat tidak mungkin bagi orang seperti itu untuk bertahan hidup. Namun, Kaoru Er adalah murid dari orang dewasa itu, bahkan jika dia kehilangan tubuh dan jiwanya, dia masih menyimpan jejak api asal, dan jejak api asal ini dapat sepenuhnya membantu kebangkitan Sun Er. Petik 2. Api asli. Xiao Yan memiliki pemahaman sekilas ketika dia mendengar kata ini. Sebagai seorang ahli yang bermain dengan api, dia secara alami tahu bahwa api asli adalah sesuatu. Api asal adalah bagian inti dari nyala api, dan juga merupakan asal nyala api. Selama sumbernya ada, nyala api tidak akan padam. Ketika Xiao Yan melahap api langit, itu sebenarnya sumber api yang menelan api langit. Sumber api ada di tubuh Xiao Yan, dan dengan restu dendam, Xiao Yan bisa menciptakan api yang tak terbatas. Namun, dengan cara yang sama, api sumbernya haruslah sesuatu yang hanya dapat ditemukan di langit. Mengapa hal yang sama berlaku untuk Kaoru? Keingintahuan di wajah Xiao Yan menjadi lebih kuat. Secara alami, api sumber tidak dapat menghidupkan kembali Sun Er, tetapi jejak jiwa Sun Er dalam api sumber dapat menghidupkan kembali Sun Er. Dengan kata lain, selama api sumber itu ada, kesadaran Sun Er ada, wanita itu menjelaskan. Xiao Yan masih bingung setelah mendengar ini untuk waktu yang lama. Saat ini, dia hanya ingin tahu apa yang bisa dia lakukan untuk menghidupkan kembali Sun Er. Karena kamu memberitahuku ini, itu berarti kamu pasti tahu apa yang harus aku lakukan untuk membantu Sun Er bangkit kembali dengan lancar. Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini dengan penuh semangat. Jangan berpikir untuk mencapai langit dalam satu langkah. Jika membangkitkan Sun Er sesederhana ini, kita tidak akan menghabiskan waktu lama tanpa membantu kebangkitan Sun Er. Satu kalimat membuat Xiao Yan jatuh ke dalam gudang es lagi, tapi setidaknya itu menunjukkan bahwa masih ada jalan. Tolong katakan juga padaku, tidak peduli betapa sulitnya itu, aku akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Nada suara Xiao Yan dipenuhi dengan tekad dan kepercayaan diri. Pergilah ke Snow City, pergilah ke sana, dan seseorang akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Dia tahu apa yang harus dilakukan lebih baik daripada aku. Hanya ada begitu banyak hal yang bisa kukatakan padamu. Meski nada bicara Xiao Yan sangat tulus, wanita di depannya sepertinya tidak melanjutkan untuk memberitahu Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening, bahkan jika dia ingin mengetahui semuanya saat ini, tetapi ketika pihak lain mengatakan ini, Xiao Yan tidak bisa terus memaksanya. Terima kasih Nona telah memberitahuku, aku mengerti. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah wanita di depannya. Kamu harus membentuk kekuatanmu sendiri di sini. Pada saat ini, wanita di depannya tiba-tiba mengucapkan kalimat ini. Xiao Yan tercengang dan jelas tidak mengharapkan wanita ini mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi dia tidak merasa aneh, bagaimanapun juga, Qiao Lei belum kembali untuk waktu yang singkat, dan seluruh kota Jingxin sedang mendiskusikan masalah ini, kekuatannya, dia bisa tahu ini. Tidak ada yang mengejutkan tentang berita itu. Xiao Yan mengangguk, diam-diam mengakui bahwa dia ingin membentuk kekuatannya sendiri di sini. Aku akan membiarkan Xiu membawamu ke kota salju, dan tinggal di sini sebentar. Jika kamu berhasil, aku dapat membantumu mengurusnya. Adapun masa depan, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Ketika wanita itu selesai mengatakan ini, dia menghilang di depan Xiao Yan sebelum Xiao Yan bisa menjawab. Jejak kegembiraan berangsur-angsur muncul di hatiku. Meskipun Ziyan mampu meminjam puncak kaisar abadi dari klan kuno Taixu, itu akan memakan waktu cukup lama. Yang paling dikhawatirkan Xiao Yan adalah apa yang harus dilakukan jika musuh yang kuat menyerbu selama periode waktu ini, tetapi dengan kata-kata wanita ini, kekhawatiran Xiao Yan sepenuhnya teratasi. Pada titik ini, yang perlu dia lakukan adalah diam-diam menunggu jawaban dari ketiga keluarga. Jika mereka mau bergabung dengan Tianfu, yang terbaik adalah, jika tidak, Xiao Yan akan pergi dari sini tanpa ragu-ragu dan pergi ke Snow Stepping City.
Dalam hatinya, tidak ada yang lebih penting dari Kaoru. Injak Snow City, kenapa kamu begitu akrab? Xiao Yan memikirkannya sebentar dan mengeluarkan gulungan dari Naji. Gulungan ini awalnya diberikan kepadanya oleh Ding Feng untuk menemukan Xiao Yixian, dan akhir dari tanda jalan ini juga menapaki kota salju, menginjak Snow City, kota terbesar kedua di Paviliun Gelap, kota macam apa itu. Xiao Yan memiliki beberapa harapan di hatinya. Tentu saja, yang paling penting adalah di mana Suner masih berada. Ini seperti memberi Xiao Yan tembakan ketenangan, sama seperti agennya. Selama masih ada harapan, akhirnya akan ada hari ketika mimpi itu menjadi kenyataan. Terlebih lagi, Xiao Yixian juga menginjak Sui Cheng. Jika dia berhasil mencaplok 3 klan di Lingzhou dan memindahkan pasukan yang awalnya milik Tianfu dari tanah kerusuhan, maka Tianfu akan memiliki skala tertentu. Sekarang, pada saat itu, setidaknya Xiao Yan bisa memberi pasangannya tempat tinggal. Xiao Yixian juga dapat memiliki rumah baru, daripada bergantung pada orang lain. Tidak peduli bagaimana orang-orang di Paviliun Gelap memperlakukan Xiao Yixian, selalu ada banyak rasa malu dan ketidaknyamanan, tetapi Tianfu berbeda. Memikirkan hal ini, Xiao Yan bahkan lebih bertekad untuk pergi ke Snow City. Namun, meskipun Xiao Yan sangat ingin tahu segalanya, Xiao Yan tidak menyerah menunggu karena masalah ini. Pergi ke kota salju bukanlah upaya satu hari, belum lagi pendirian Tianfu terkait dengan banyak hal di masa depan. Bahkan saat ini, Xiao Yan masih bisa dengan jelas membedakan prioritas masalah. Kota Jingxin, Istana Pusat. Saat sekelompok pria berpakaian hitam misterius meninggalkan istana, hampir semua pemimpin penting keluarga Qiao, keluarga Lin dan keluarga Bing berkumpul di istana ini. Sekarang, mantan patriark dari 3 keluarga semuanya telah mendapatkan kembali posisi mereka dalam keluarga, dan Qiao Lei berdiri di samping kepala keluarga Qiao saat ini. Dan orang yang berdiri di samping kepala keluarga Lin secara alami adalah Lin Xiu. Lin Xiu menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa ayahnya aman dan sehat, tetapi dia terlalu malas untuk peduli dengan ayah dan anak yang tak tahu malu itu, mengatakan bahwa ayahnya juga akan mengajari ayah dan putranya pelajaran yang baik. Pada saat ini, orang di depan ketiga keluarga ini adalah jiwa yang tersisa, tetapi jiwa yang tersisa ini menjadi sangat lemah saat ini, seolah-olah hanya perlu angin sepoi-sepoi untuk meniup jiwa yang tersisa ini. Kamu tidak perlu tinggal diam, mari kita bicarakan pikiranmu. Apakah kamu bergabung dengan apa yang disebut Tianfu atau tidak terserah kamu pada akhirnya. Jiwa yang tersisa memandang 3 patriark di depannya dan berkata. Ketika ketiga patriark mendengar ini, mereka saling melirik dan berkata kepada jiwa yang tersisa, kita semua adalah budak Tuan. Tuan memiliki kekuatan untuk mendominasi semua yang kita lakukan, dan Tuan secara alami dapat membantu kita membuat keputusan. Namun, untuk beberapa alasan historis, 3 keluarga mereka menjadi musuh, tetapi di depan yang satu ini, mereka masih mempertahankan pandangan hormat. Ini adalah Tuan yang masih melindungi mereka setelah kematian. Hanya orang seperti itu yang layak untuk diikuti. Tentu saja, mereka juga akan mengikuti perintah yang satu ini. Ketika yang tersisa mendengar kalimat ini, dia menertawakan dirinya sendiri, saya hanya sisa yang akan jatuh ke tanah. Masa depan masih milik Anda, dan Anda harus membuat keputusan sendiri. Ketika kepala keluarga Qiao mendengar kalimat ini, dia segera berkata, kalau begitu saya akan memberitahu Anda pendapat saya. Dari sudut pandang ini, kekuatan 3 keluarga kita terlalu lemah, dan kita harus bersatu untuk dapat melakukannya. Bentuk kekuatan yang kuat. Namun, dari situasi saat ini, yang kurang dari kami adalah perlindungan orang kuat, dan jika Xiao Yan benar-benar dapat melakukan ini, maka kami dapat mempertimbangkannya. Terlebih lagi, menurut Xiao Yan memberi kami janji bahwa kita dapat berhenti kapan saja jika kita tidak puas. Kemudian bahkan jika sesuatu berubah di masa depan, kita dapat berhenti. Bergabung dengan Tianfu bermanfaat bagi kita dan tidak berbahaya. Setelah mendengarkan kata-kata patriark keluarga Qiao, kepala keluarga Lin berkata, saya akui bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Namun, Anda juga harus tahu berapa banyak masalah yang dapat dibawa Xiao Yan kepada kita. Mungkin Anda tidak tahu tentang Xiao Yan sebelumnya. Apa yang telah Anda lakukan, tetapi Anda dapat mengetahui jika Anda pergi ke kota yang sedikit lebih besar, Xiao Yan tidak hanya memiliki hubungan bermusuhan dengan aliansi hitam, tetapi juga memiliki hubungan yang sangat sensitif dengan berbagai kekuatan seperti persekutuan alkemis,
klan kuno, dan sebagainya. Jika mereka tahu bahwa Tianfu didirikan oleh Xiao Yan, maka tiga keluarga kita tidak akan pernah memiliki kehidupan yang damai. Saya akui bahwa Xiao Yan dapat mengundang orang yang kuat untuk melindungi kita, yang bermanfaat bagi keluarga kami, tapi itu juga akan menjadi banyak masalah. Dengan Lin Xiyu di sisinya, tidak sulit bagi kepala keluarga Lin untuk mengetahui beberapa berita tentang Xiao Yan. Namun, setiap kali Lin Xiyu memberitahu Patriark Lin, alis Patriark Lin menjadi lebih berkerut, dan bukan hal yang baik bagi mereka untuk memiliki pemimpin yang dapat dengan mudah membentuk musuh. Terutama generasi ini adalah era bintang berkelap-kelip, satu persatu jenius yang mempesona muncul di benua kejadian. Bahkan, seseorang pernah berkata bahwa era ini mungkin adalah era Tuhan. Dalam penciptaan 6, hanya ada segelintir dewa pertempuran. Ini adalah era di mana dewa pertempuran baru mungkin muncul. Saat ini, jika ada terlalu banyak musuh, bahkan jika mereka memiliki beberapa nyawa, mereka tidak cukup untuk kalah. Kepala keluarga Bing berkata setelah pernyataan keluarga Qiao Lin, Xiao Yan awalnya memiliki kesempatan untuk membunuhku dan menukar kepala kita dengan nyawa pasangannya, tetapi dia tidak melakukannya, setidaknya itu menunjukkan bahwa dia orang yang berprinsip dalam melakukan sesuatu. Orang seperti itu seharusnya tidak memiliki masalah dengan karakternya dan patut kita ikuti. Namun, dia juga orang yang merepotkan. Saya pikir setelah mengalami gejolak seperti itu, kita semua membutuhkan kehidupan yang stabil. Untuk perang, ketiga patriark semua mengalihkan perhatian mereka ke jiwa yang tersisa di depan mereka, meskipun mereka masing-masing menyatakan pendapat mereka, keputusan akhir tampaknya ada pada jiwa yang tersisa di depan mereka. Kamulah yang menyebutkan kondisinya, dan kamu harus menyelesaikan masalah. Katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Sisanya mengalihkan perhatiannya ke Qiao Lei. Qiao Lei mendengarkan kalimat ini, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata tanpa kerendahan hati, pertimbangan dan kekhawatiran beberapa patriark dibenarkan. Memang, bergabung dengan Tianfu memiliki kekuatan untuk melindungi kita, tetapi kekuatan ini dapat melindungi kita. Itu juga merupakan pertanyaan tentang batas seperti apa yang dicapai. Namun, saya pikir manfaat dan risiko selalu ada bersama. Ini adalah keajaiban tersendiri bahwa Xiao Yan tidak mati meskipun menyiapkan begitu banyak musuh. Jadi mengapa tidak bertaruh? Baiklah, mari kita lihat betapa beruntungnya kita. Terlebih lagi, Xiao Yan bukan satu-satunya. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Yan adalah kelompok mitra paling kuat di sekitarnya. Selama ada waktu, mereka dapat memiliki banyak uang, dipaksa meninggalkan tanah air mereka, lebih baik mengambil risiko dan melihat keberuntungan Anda. Petik 2. Mengambil taruhan, ketiga patriark berkedut ketika mereka mendengar kalimat ini. Mereka benar-benar anak laki-laki yang bodoh dan terpana. Ini adalah masalah kelangsungan hidup sebuah keluarga. Bagaimana mereka bisa menggunakan perjudian untuk membuat keputusan? Dan jiwa yang tersisa memiliki sedikit kekaguman ketika mendengar kalimat ini, orang-orang muda memiliki sedikit keberanian. Jika masing-masing leluhur Anda memiliki sekelompok asisten tangan kanan, saya khawatir mereka tidak akan jatuh ke bidang ini. Gadis kecil, karena kamu adalah klan kota Jingxin, bukankah kamu harus melakukan bagianmu untuk kami? Sisa-sisa itu mengalihkan pandangannya ke Lin Xiyu dengan sedikit harapan. Jika orang di belakang Lin Xiyu bersedia melindungi kota Jingxin, maka semuanya akan damai. Lin Xiyu merasa sedikit bersalah di bawah tatapan semua orang, dan berkata dengan lemah, kata-kataku tidak akan membantu. Percakapan antara jiwa yang tersisa dan Lin Xiyu ini segera membangkitkan keingintahuan keluarga Qiao, keluarga Bing, dan bahkan kepala keluarga Lin, teka-teki macam apa yang mereka mainkan. Meskipun ketika sekelompok orang dievakuasi, mereka bergegas ke istana pusat untuk segera menemui tuan mereka, tetapi mereka tidak melihat saudara perempuan Xiao yang disebutkan Lin Xiyu. Ketika jiwa yang tersisa mendengar kalimat ini, ada sedikit penyesalan. Namun, dia juga tahu bahwa jika kekuatannya mencapai tingkat itu, dia mungkin adalah seseorang yang datang dan pergi tanpa jejak, atau memiliki kekuatannya sendiri, dan tidak akan pernah tinggal di kota kecil kota Jingxin. Namun, hasil ini juga membuatnya sedikit kecewa. Terserah Anda untuk memutuskan masalah ini. Apakah Anda memilih untuk bergabung dengan Tianfu atau tidak? Saya harap Anda dapat bersatu. Hanya dengan bersatu Anda dapat benar-benar bertahan melawan musuh asing. Selanjutnya, selagi aku masih punya nafas, aku akan mengajarimu arai 4 gajah. Ketika berbicara tentang formasi,
nada jiwa yang tersisa ini lebih serius. Yang ngeri dari formasi ini adalah bisa menyerap semangat juang banyak orang yang berbeda untuk menyusun formasi besar, yang merupakan formasi yang bisa melompati pertempuran. Semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam pengaturan, semakin kuat kekuatannya, dan semakin kuat pengaturannya. Ketika mendengar formasi ini, para pemimpin dari 3 keluarga segera menjadi serius. Dan Lin Xiyu dan Qiao Lei juga memiliki sedikit rasa ingin tahu di mata mereka, terutama Lin Xiyu. Pada saat itu, kekuatan formasi pengetahuan 4 gajah langsung dipecahkan oleh jiwa yang tersisa ini sebelum benar-benar dapat mengerahkan dirinya. Kekuatan formasi lore 4 gajah sangat kuat, dan beban yang terkait juga sangat berat, terutama tekanan yang harus ditanggung oleh orang yang memimpin formasi. Namun, jika bukan karena Kaisar Abadi yang datang, mungkin jiwa yang tersisa ini benar-benar dapat menggunakan formasi ini untuk secara langsung membunuh Kaisar Abadi di Aula Tengah. Ini adalah metode yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan perlindungan diri dari 3 keluarga, jadi tentu saja mereka tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu baik. Jiwa yang tersisa tampaknya sangat puas dengan sikap ketiga leluhur, dan perlahan memberitahu mereka tentang formasinya. 3 patriark juga mengajukan beberapa pertanyaan dari waktu ke waktu, dan jiwa yang tersisa juga menyelesaikannya satu persatu. Dalam 1 jam berikutnya, mereka perlahan memahami formasi ini. Akhirnya, ketika menjelaskan formasi lengkap, sosok jiwa yang tersisa menjadi sangat samar, dan hidupnya sepertinya akan segera berakhir. Bagaimanapun, kekuatan keluarga bukanlah usaha 1 atau 2 orang, tetapi hasil dari usaha bersama semua orang. Hanya itu yang bisa saya berikan kepada Anda. Selanjutnya, Anda harus menilai sendiri apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jiwa yang tersisa itu sudah merasakan situasinya sendiri, dan akhirnya tidak lupa untuk memperingatkan beberapa orang. Ketika beberapa orang yang hadir melihat jiwa yang tersisa, air mata berangsur-angsur naik di mata mereka. Patriark keluarga Qiao pertama-tama berlutut di tanah, dan kemudian 2 leluhur lainnya, Lin Xiyu dan Qiao Lei, Tunggu semua orang berlutut di tanah. Sebagai pelayan Tuan, seharusnya Tuan mereka yang mati-matian melindungi diri mereka sendiri, tetapi pada kenyataannya, Tuan mereka yang melindungi mereka lagi dan lagi. Bahkan setelah Tuan mereka meninggal, dia masih melindungi pelayannya. 3 keluarga tidak berani melupakan mereka dari generasi ke generasi. Pada saat ini, bahkan Lin Xiyu yang arogan langsung berlutut. Lin Xiyu telah melihat banyak orang kuat, tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar dapat melakukan ini. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terus bekerja keras untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi hanya sedikit orang yang terus menjadi lebih kuat demi orang lain. Tapi Lin Xiyu juga sedikit beruntung. Setidaknya faksi yang dia miliki adalah yang terakhir. Jiwa yang tersisa memandang kelompok itu, bibirnya menggeliat seolah-olah dia menginginkan kata terakhir, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Pada saat ini, dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, jiwa yang tersisa ini benar-benar hancur dan hilang di antara bagian langit dan bumi ini. Dengan hormat kirim tuannya, sosok-sosok yang berlutut di tanah memandang kehampaan dan berkata dengan hormat. Di luar istana pusat, anggota keluarga Qiao, keluarga Lin, dan keluarga Bing sepertinya merasakan sesuatu, dan berlutut di tanah satu persatu, dengan kesedihan yang mendalam di mata mereka. Orang yang telah melindungi mereka sepanjang hidup mereka akhirnya pergi, dan saya berharap dia mendapatkan perjalanan yang baik. Kesedihan tampaknya memiliki kekuatan menular yang unik, tetapi itu menyebar ke seluruh kota Jingxin dalam sekejap, dan semua orang yang tinggal di kota ini menundukkan kepala mereka tanpa sadar. Xiao Yan dan yang lainnya secara alami merasakan kesedihan ini, dan Xiao Yan juga memiliki jejak kesedihan di hatinya. Ketika menghadapi Raja Abadi di awal, jika bukan karena sisa jiwa itu untuk mengambil tindakan tepat waktu, saya khawatir Xiao Yan akan menumpahkan lapisan kulit bahkan jika dia tidak mati. Karena itu, Xiao Yan sangat berterima kasih atas jiwa yang tersisa itu. Namun, ini adalah fakta yang kejam. Pemisahan hidup dan mati adalah sesuatu yang harus dilalui setiap orang. Itu sama untuk semua orang, dan itu tidak akan pernah mengurus Anda karena kekuatan khusus apapun. Inilah hidup, ini adalah dunia hutan yang kejam. Seiring berjalannya waktu, Zhang Qian mengingatkan Xiao Yan, Tim Yan, waktunya tampaknya akan segera tiba. Tampaknya lebih baik kita pergi sesegera mungkin. Pada saat ini, seluruh kota Jingxin berada dalam suasana yang menyedihkan ini,
dan mungkin merupakan hal yang sangat sulit bagi ketiga keluarga untuk membuat pilihan saat ini. Xiao Yan mengangguk, dan dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Karena saya mengatakan bahwa saya hanya akan memberi mereka 1 hari untuk memikirkannya, maka hanya ada 1 hari untuk memikirkannya, karena mereka tidak menjawab dalam 1 hari, saya tidak perlu tinggal di sini. Hanya saja, satu-satunya yang dipedulikan Xiao Yan adalah Lin Xiyu yang mengatakannya. Jika Lin Xiyu tidak membawa dirinya ke kota salju, itu akan sedikit merepotkan. Namun, ketika dia memikirkan peta itu, Xiao Yan tidak terlalu khawatir, jika dia meraba-raba, dia seharusnya masih bisa melihat sesuatu. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke langit di luar kota Jingxin. Namun, melihat langit di luar kota Jingxin, beberapa orang sangat terkejut. Langit di luar kota Jingxin tidak biru, tetapi langit merah darah. Matahari terbenam benar-benar menunjukkan warna merah darah yang aneh di bawah penerangan matahari terbenam, seolah-olah direndam oleh darah manusia, sedikit suram dan menakutkan. Langit ini tampak sedikit aneh. Ziyan melihat darah merah dan merasa sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan aneh seperti ini. Langit berwarna darah memang langka. Xiao Yan memandang langit di kejauhan, wajahnya menjadi lebih serius, dan sepertinya ada tekanan besar yang mengalir ke hati Xiao Yan, membuatnya sedikit terengah-engah. Umumnya, situasi abnormal adalah peringatan atau bayangan bahwa sesuatu yang penting akan terjadi, tetapi tidak peduli yang mana, setidaknya itu bukan hal yang baik. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan membiarkan dirinya keluar dari pengaruh langit merah darah ini. Tidak peduli bahaya apa yang akan ada kali ini, Xiao Yan percaya bahwa jalannya adalah miliknya sendiri, selama dia bertahan, akan ada harapan. Adegan di luar kota Jingxin secara alami membuat khawatir keluarga Qiao, keluarga Lin, dan keluarga Bing. 3 patriark melihat penglihatan di kejauhan dan menjadi lebih khawatir. Penglihatan langit memperingatkan kita, tampaknya tindakan kita tidak diizinkan bahkan oleh langit. Patriark keluarga Lin melihat ke langit di kejauhan dan sangat menentang bergabung dengan Tianfu. Penglihatan semacam ini memang mewakili warna yang tidak menyenangkan, dan sepertinya kita harus berhati-hati. Melihat langit yang seperti darah, bahkan kepala keluarga Bing merasa sedikit khawatir saat ini. Pada saat ini, ketika mereka mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan Tianfu Xiao Yan, visi semacam ini muncul. Ini tidak diragukan lagi pertanda buruk. Ini terkait dengan kehidupan puluhan ribu orang, dan mereka harus mempertimbangkan kembali. Apakah penglihatan ini benar-benar peringatan bagi kita? Pada saat ini, bahkan patriark keluarga Qiao, yang telah berusaha untuk bergabung dengan Xiao Yan Tianfu, memiliki sedikit pengunduran diri. Dengan cara ini, 2 hal terjadi pada saat yang sama, dan saya khawatir orang normal manapun akan menghubungkan kedua hal ini bersama-sama. Qiao Lei memandang langit merah darah di kejauhan, dan wajahnya penuh kejutan. Apakah langit merah darah adalah fenomena alam atau buatan manusia? Akan lebih baik jika itu adalah yang pertama. Alam memiliki kekuatan sihir, mungkin jarang melihat pemandangan seperti itu, tetapi bukan tidak mungkin. Jika itu buatan manusia, maka kekuatan yang mengerikan itu bisa saja terjadi. Lin Xiyu melihat penglihatan di kejauhan dan berkata, itu hanya hal yang asing, terserah Anda untuk memutuskan. Jika Anda bersikeras mengatakan ini adalah peringatan bagi Anda, maka saya juga dapat mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak Anda lakukan. Hukuman Tuhan karena memilih untuk bergabung dengan Tianfu. Saat ketiganya bergoyang, Lin Xiyu melihat ke langit di kejauhan, meskipun ada sedikit kejutan di matanya, dia tidak berpikir itu adalah peringatan. Kata-kata Lin Xiyu segera membuat wajah 3 patriark di depan mereka terlihat malu sebagai patriark. Jika mereka semua percaya pada hal-hal ilusi seperti itu, maka klan mereka akan menjadi lebih bergejolak. Qiao Lei memandang ketiga patriark dan mengangguk, puisi itu benar, jika kita tidak bergabung dengan Tianfu Xiao Yan, 3 keluarga kita mungkin harus bersembunyi di tempat yang lebih terpencil, tetapi mereka memiliki kekuatan besar. Bukan tidak mungkin untuk melakukannya, temukan kami. Kota Jingxin adalah tempat di mana kami tinggal di zaman kami, dan saya percaya bahwa klan kami pasti tidak mau pergi dari sini dengan mudah. Oleh karena itu, bocah itu memohon kepada ayahnya untuk setuju bergabung dengan Tianfu. Petik 2. Qiao Lei memandang ayahnya dan berkata dengan nada yang lebih serius dan sedikit harapan yang tulus. Kepala keluarga Qiao memandang putra di depannya dengan sedikit kelegaan di matanya.
Ketika seluruh keluarga Kiao putus asa, Kiao Lei lah yang membawa secercah harapan ke kota Jingxin. Mungkin pilihannya adalah pilihan yang tepat. Kepala keluarga Kiao mengangguk dan berkata, jika bukan karena Anda, maka puluhan ribu orang di keluarga Kiao saya tidak akan dapat mengangkat kepala mereka. Karena Anda telah memutuskan untuk bergabung, maka saya akan membujuknya, keluarga Kiao untuk bergabung ke dalam Tianfu Xiaoyan. Semoga saja, Anda tidak membaca orang yang salah. Keluarga Kiao mengungkapkan sikap mereka, yang menyebabkan senyum masam di wajah keluarga Lin dan keluarga Bing. Pada saat ini, mereka berdua memandang kepala keluarga Kiao dengan sedikit iri. Kepala keluarga Kiao memiliki seorang putra yang baik. Setelah memikirkannya, kepala keluarga Lin hanya bisa memutuskan putrinya, Xiyu, selama bertahun-tahun, Anda telah menemukan seorang guru terkenal. Jika Anda tidak memberitahu saya tidak akan repot-repot melakukannya, peduli padamu, tapi kali ini terkait dengan keluarga Lin kita. Masa depan 10.000 orang, kamu harus memberiku ide untuk ayahku. Lin Xiyu memandang ayahnya dan menggelengkan kepalanya, jangan pikirkan aku, kali ini aku kembali ke Lingzhou dengan ide membuat Wamu Xuansui, tapi sekarang aku tidak membutuhkannya. Tapi sekali lagi, kamu adalah ayahku, aku secara alami akan mengurus hidup dan matimu, tetapi aku tidak bisa mengurus hidup dan mati puluhan ribu orang di keluarga Lin. Kata-kata Lin Xiyu segera membuat kepala keluarga Lin marah, kamu berani menyerang gagasan Wamu Xuansui, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Wamu Xuansui adalah harta mereka, dan jika mereka ingin menggunakan Wamu Xuansui, setidaknya pertemuan para tetua harus diadakan. Lin Xiyu cemberut dan berkata, berjuang, bertarung, bagaimanapun, setelah kamu selesai bertarung, aku akan meninggalkan Lingzhou. Adapun apa yang terjadi pada keluarga Lin, aku tidak peduli. Namun, jika seseorang menggertakmu, saya dapat mempertimbangkan untuk membalas dendam untuk Anda. Petik 2. Lin Xiyu tampak seperti tidak takut pada langit dan bumi, sehingga tangan patriark keluarga Lin yang terangkat benar-benar menyapu wajah Lin Xiyu, tetapi berhenti ketika hendak mendarat di wajah Lin Xiyu. Putri yang tidak berbakti, apakah keluarga Lin begitu tidak berharga di matamu? Lin Xiyu memandang kepala keluarga Lin dan berkata, inilah perbedaan di antara kita. Yang saya pedulikan adalah keluarga, dan yang Anda pedulikan adalah keluarga. Sebagai kepala keluarga Lin, Anda harus mempertimbangkan ribuan anggota keluarga, tetapi yang saya pedulikan hanyalah keluarga Lin dan beberapa kerabat terdekat saya. Inilah yang diajarkan guru kepada saya, dan Anda dan saya selalu berada di posisi yang berbeda. Jika Anda benar-benar ingin melindungi seluruh keluarga, maka bergabung dengan Tianfu adalah pilihanmu. Lin Xiyu menatap ayahnya tanpa melangkah mundur. Sebagai putri keluarga Lin, dia tahu bahwa ayahnya adalah milik seluruh keluarga, jadi ada jurang yang dalam antara dia dan dirinya sendiri. Jika dia tidak mau melepaskan posisi patriark, maka jurang yang dalam ini tidak akan pernah hilang. Setelah mendengar kata-kata Lin Xiyu, kepala keluarga Lin hanya bisa menghela nafas dan berkata, lupakan saja, aku tidak akan memaksamu menjadi seorang ayah. Selama kamu puas dengan dirimu sendiri. Ayah berjanji untuk bergabung dengan Tianfu. Kepala keluarga Lin mengangguk, awalnya berharap bahwa kekuatan di belakang Lin Xiyu akan dapat melindungi keluarganya, tetapi sekarang tampaknya tidak ada harapan. Bergabung dengan Tianfu mungkin merupakan pilihan bagus lainnya. Lin Xiyu juga menunjukkan senyum ketika dia mendengar kalimat ini, tetapi dia berpikir tentang bagaimana meminta kredit di depan Sister Xiao. Meskipun itu juga untuk kebaikan ayahnya, dia masih diam-diam membantu Sister Xiao. Patriark Kiao dan Patriark Lin akhirnya mengalihkan pandangan mereka ke Patriark Bing, dan ada jejak kesepian di mata Patriark Bing. Dia secara alami memiliki anak sendiri, tapi sayang sekali. Patriark Bing menghela nafas, meskipun 3 keluarga kita telah dalam perang saudara yang konstan, mereka semua menjaga kota Jingxin. Karena Anda bersedia bergabung dengan Tianfu dan tinggal, saya tentu tidak akan mundur dengan mudah. Saya hanya berharap dia tidak akan mengecewakan kita. Kata-kata kepala keluarga Bing tidak diragukan lagi menunjukkan sikapnya, dan dia bersedia bergabung dengan Tianfu Xiaoyan dengan 2 keluarga lainnya. Matahari terbenam miring ke barat, sisa-sisa cahaya masih ada. Keluarga Kiao saya bersedia bergabung dengan Tianfu. Keluarga Bingku bersedia bergabung dengan Tianfu. Keluarga Lin saya bersedia bergabung dengan Tianfu. Di depan Xiaoyan, 3 patriark berkata kepada Xiaoyan pada saat yang sama,
tiga kalimat ini mewakili pertumbuhan lebih lanjut dari Tianfu. Ketika kata-kata dari tiga patriark terdengar di telinga Xiaoyan, maka fondasi pameran Tianfu diletakkan. Hati yang menggantung di hati Xiaoyan akhirnya jatuh dengan mulus. Dia telah berdiskusi dengan Yun Yun di awal. Setelah Tianfu memiliki fondasi tertentu, Xiaoyan menyerahkan seluruh Tianfu kepada Yun Yun. Lagi pula, Xiaoyan jelas tidak sebagus Yun Yun dalam hal menangani sesuatu, belum lagi identitas Yun Yun ditakdirkan bahwa orang biasa tidak akan berani mengambil tindakan di sini, yang dapat mengurangi banyak masalah. Xiaoyan menatap tiga patriark di depannya dan berkata, "Terima kasih atas kepercayaanmu pada Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menjanjikan apa-apa. Namun, karena kamu telah menjadi bagian dari Tianfu, Tianfu adalah tujuanmu. Di masa depan, jika Tianfu memiliki saya minta maaf Anda dapat pergi kapan saja, Xiaoyan tidak akan pernah menghentikannya. Namun, karena Anda telah berjanji untuk menjadi bagian dari Tianfu, ketika Tianfu mencapai skala tertentu, saya harap Anda dapat menahan klan Anda. Keberadaan harus dirahasiakan mungkin. Persyaratan Tianfu juga harus diikuti." Petik 2. Nada suara Xiaoyan menjadi lebih megah. Tanpa aturan, tidak ada lingkaran yang bisa terbentuk, apalagi untuk sebuah kekuatan yang sedang berkembang, hanya aturan yang tegas yang bisa membuat kekuatan ini makmur. Setelah mendengarkan kata-kata Xiaoyan, ketiga patriark itu mengangguk, dan mereka semua adalah orang-orang yang cerdik untuk menjadi patriark. Insiden di kota Jingxin kali ini telah memberi mereka peringatan besar, mereka tahu betapa mengerikannya musuh. Mereka tidak akan sebodoh itu untuk menyebarkan berita ini, meskipun untuk beberapa raksasa, kekuatan seperti itu tidak cukup, tetapi untuk beberapa orang dengan motif tersembunyi, maka ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi mereka untuk membalas dendam. Setelah ketiga keluarga memutuskan untuk bergabung dengan Tianfu, dilanjutkan dengan beberapa upacara penyambutan sederhana. Upacara perkenalan juga sangat sederhana dan tidak terlalu rumit. Namun, Xiaoyan tidak memberitahu Yun Yun bahwa dia berencana untuk berbagi berita tentang Tianfu untuk saat ini, dan semuanya akan dibahas saat Yun Yun tiba. Inti Tianfu secara alami jatuh di istana ini di pusat kota Jingxin. Istana ini awalnya dirancang untuk sekelompok orang itu. Meskipun ada banyak kerusakan dalam pertempuran ini, gambar desainnya masih ada. Oleh karena itu, selama itu ada dibersihkan sedikit, mansion tuan kota ini akan terlihat baru. Setelah membuat beberapa penjelasan, para patriark dari tiga keluarga juga kembali ke keluarga mereka sendiri. Sekarang mereka telah bergabung dengan Tianfu, masih ada beberapa hal yang perlu diubah. Mereka masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Namun, Lin Xiyu dan Qiao Lei masih tinggal, dan ada beberapa hal yang harus dihadapi. Xiaoyan berkata kepada Qiao Lei, "Saya ingin tahu, Anda sebenarnya akan memilih untuk melepaskan posisi seorang penatua. Mungkin sekarang Anda berpikir itu bukan apa-apa, tetapi di masa depan, mungkin posisi seorang penatua akan menjadi pertumpahan darah." Qiao Lei berkata kepada Xiaoyan, "Aku ingin memberitahumu sesuatu secara pribadi, dan kamu akan mengerti setelah aku mengatakannya." Ada sedikit rasa kasihan di mata Qiao Lei, tetapi setelah memikirkannya, Qiao Lei berkata kepada Xiaoyan. Setelah mendengarkan kalimat ini, si Kongming dan yang lainnya langsung berjalan keluar. Lin Xiyu melirik Xiaoyan dan berkata, "Kakak Xiao pasti sudah memberitahumu, kamu harus menyelesaikan urusanmu sesegera mungkin. Aku akan menunggumu di luar kota Jingxin." Sekarang kota Jingxin telah menjadi wilayah Tianfu, meskipun ini adalah kampung halaman Lin Xiyu merasa sangat tidak wajar. Terlebih lagi, meskipun ayahnya bergabung dengan Tianfu atas nama seluruh keluarga Lin, dia tidak dapat mewakili dirinya sendiri. Lin Xiyu selalu merasa diawasi di sini, lebih baik menyelesaikan masalah ini lebih awal, dan kemudian pergi ke kota salju, yang merupakan wilayahnya. Ketika semua orang pergi, Xiao Yancai berkata kepada Qiao Lei, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung. Jika saya dapat membantu Anda, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda." Qiao Lei memandang Xiaoyan dan berkata, "Karena saya telah mencapai titik ini, saya tidak menyembunyikan apapun. Ada perintah makam darah di tubuh saya tidak tahu apa sebenarnya yang dibawa oleh perintah makam darah ini. Oleh karena itu, untuk keamanan seluruh kota Jingxin, aku harus meninggalkan kota Jingxin." Ordo makam darah. Di tubuh Qiao Lei, sebenarnya ada urutan makam darah. Sedikit kejutan melintas di mata Xiaoyan,
Ordo Makam Darah adalah sesuatu yang selalu memegang hati dan jiwa Xiaoyan. Ini adalah jimat yang menyelamatkan nyawa yang bisa menyelamatkan nyawa, tapi juga bisa menjadi jimat yang menyelamatkan nyawa yang bisa membunuh orang. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Jika kota Makam Darah tidak diselesaikan, maka krisis ini tidak akan hilang. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Ordo Makam Darah? Xiaoyan memandang Qiao Lei dan nyaris tidak keluar dari keterkejutannya. Aku tidak tahu, tapi aku punya firasat samar bahwa itu tidak akan lama sebelum Ordo Makam Darah akan berubah. Pada saat itu, semua hal akan diselesaikan satu persatu. Aku hanya bisa bertanggung jawab atas masalah ini. Saya tidak ingin melibatkan orang-orang di sekitar saya. Sudah ada sedikit ketakutan di mata Qiao Lei. Orang yang dapat meninggalkan kuburan darah di tubuhnya mungkin tidak kehilangan kekuatan kelompok orang itu. Kekuatan yang mengerikan seperti itu adalah malapetaka bagi seluruh keluarga. Dia harus menghadapi malapetaka ini sendiri, jangan melibatkan keluarga mereka sendiri. Mutasi, sungguh mutasi. Xiaoyan tidak merasakan perubahan apapun dalam urutan makam darah di tubuhnya. Sekarang mereka hanya memiliki sedikit tentang Ordo Makam Darah. Aku tidak terlalu jelas, itu juga firasat, kata Qiao Lei. Begitu, aku menghormati pilihanmu, tetapi kamu bukan satu-satunya yang harus dihadapi, kamu tidak sendirian. Xiaoyan menepuk pundak Qiao Lei dan berkata. Qiao Lei menatap Xiaoyan beberapa saat, tidak mengerti apa yang dikatakan Xiaoyan. Xiaoyan tidak menjelaskan apa-apa, urutan makam darah memang sangat menakutkan. Anda harus tahu bahwa urutan makam darah di tubuh Xiaoyan menarik pria yang menakutkan seperti darah jiwa. Sekarang kota yang lemah ini mungkin tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Di bawah baptisan dari yang tertinggi abadi. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Xiaoyan tidak menjelaskan apapun kepada Qiao Lei. Qiao Lei mengangguk, dan kemudian tidak lagi ragu-ragu. Sekarang sebagian besar hal di sini telah selesai, dan klannya memiliki rumah, dia harus memilih untuk pergi. Ketika Qiao Lei pergi, Si Kongming, Wen Lin, Jin Hua, Ziyan dan yang lainnya juga telah masuk. Xiaoyan berkata kepada mereka, sekarang ketiga keluarga baru saja bergabung dengan Tianfu, ada beberapa hal yang perlu dibantu oleh ketiga leluhur. Saya perlu keluar sebentar, jadi kamu bisa tinggal di sini selama ini. Selain itu, Ziyan, jika memungkinkan, aku harap kamu akan mengundang yang kuat di klanmu sesegera mungkin. Meskipun ada satu orang yang harus ditolong saat ini, Xiaoyan masih khawatir, dan diperkirakan orang itu akan pergi dari sini setelah cederanya membaik. Hanya orang yang bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama yang dapat menjaga stabilitas di sini, yang juga merupakan komitmen Xiaoyan untuk ketiga keluarga ini. Ziyan menjulurkan lidahnya saat mendengar kata-kata Xiaoyan, tapi dia juga tahu keseriusan masalah ini dan tidak membantah apapun. Sangat disayangkan bahwa slip giok komunikasi dari klan Taiksu Gulong diambil, jika tidak, dia dapat dengan cepat mengundang bala bantuan. Sekarang jika Anda ingin mengundang seseorang, Anda harus menggunakan cara biasa. Xiaoyan menginstruksikan mereka masing-masing, dan kemudian membiarkan mereka kembali beristirahat. Xiaoyan segera menulis surat dan berjalan keluar perlahan. Pada saat ini, Ma Tao dan Zhang Qian diam-diam menyeruput teh dan tidak berpartisipasi dalam urusan kota Jingxin. Ini adalah pilihan mereka, Si Kongming, Wen Lin, dan Jin Hua semua memilih untuk bergabung dengan Tianfu Xiaoyan dan menjadi tetua dari Tianfu Xiaoyan. Namun, Ma Tao tidak memilih untuk bergabung dengan Tianfu, itu sudah ditakdirkan, dan Zhang Qian tidak memberikan jawaban yang jelas kepada Xiaoyan setelah memikirkannya. Oleh karena itu, saat ini, Zhang Qian masih bukan milik Tianfu, dan secara alami tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Tianfu. Ketika keduanya melihat Xiaoyan, mereka buru-buru bangkit dan berkata kepada Xiaoyan, Tim Yan. Xiaoyan memberi isyarat kepada mereka berdua untuk duduk dan berkata, meskipun Anda bukan dari Tianfu, ada satu hal yang saya masih membutuhkan bantuan Anda. Jangan khawatir, meskipun masalah ini terkait dengan Tianfu, itu tidak akan memaksa Anda untuk mengubah diri Anda, posisi. Ma Tao dan Zhang Qian saling berpandangan. Ma Tao berkata, katakan saja apa yang diperintahkan Tim Yan. Xiaoyan perlahan menyerahkan surat di tangannya kepada Ma Tao dan berkata, surat ini, saya harap Anda bisa bergegas ke kota Aolai, tanah kerusuhan, di mana seharusnya ada kekuatan milik Tianfu. Anda harus meletakkan surat itu ke Tianfu. Biarkan mereka meneruskannya ke Xiao Jian.
Karena Ma Tao dan Zhang Qian sudah menerobos untuk menjadi Douxian saat ini, mereka tidak memiliki cara untuk memasuki tempat kerusuhan, jadi mereka harus mencari seseorang untuk menyerahkan surat ini kepada Xiao Jian. Ma Tao memandang Xiao Yan dan mengangguk, "Oke, saya akan mengirimkannya sesegera mungkin." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masalah ini tidak terburu-buru, semuanya tentang keselamatanmu sendiri." Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, Ma Tao juga menghela nafas lega, dan dia juga menebak bahwa Xiao Yan pasti akan pergi ke Snow City selama periode waktu ini. Jika ini masalahnya, maka dia dapat berhasil menghindarinya, dan ini tidak akan menimbulkan kecurigaan Xiao Yan. Xiao Yan memandang Ma Tao dan berkata, "Sekarang, kota Jingxin juga merupakan salah satu wilayah kami. Anda dapat mendiskusikan apakah Anda ingin memindahkan pemakaman Zulin dari tepi kerusuhan ke diri Anda sendiri." Ketika Xiao Yan mengatakan ini, Ma Tao dan Zhang Qian menunjukkan ekspresi lesu di wajah mereka. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Saat itu, di pinggiran tempat kerusuhan, Zulin meninggal. Pada saat itu, untuk kenyamanan, mereka menemukan tempat yang terpencil dan tenang untuk mengubur Zulin di tempat. Namun, di negeri asing, beberapa dekade telah berlalu. Saya khawatir pemakaman Zulin telah ditumbuhi rumput liar. Jika pemakaman Zulin dipindahkan ke sini, mereka dapat menemani Zulin untuk sementara waktu setiap kali mereka kembali ke sini. Meskipun posisi Xiao Yan di hati mereka menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu, semua pengorbanan Zulin mempengaruhi hati mereka sepanjang waktu dan tidak bisa menyerah. Namun, apakah benar-benar baik untuk memindahkan kuburan Zulin dari sana ke kota Jingxin? Ma Tao dan Zhang Qian juga memiliki sedikit lebih banyak kekhawatiran di hati mereka. Xiao Yan memandang mereka dan berkata, "Saya baru saja mengangkat masalah ini. Anda bisa mendiskusikannya. Keputusan akhir terserah Anda." Ketika Xiao Yan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia tidak terus mengatakan lebih banyak. Untuk Zulin, Xiao Yan lebih bersyukur dan hormat, dan Xiao Yan juga tidak ingin kuburan Zulin dibiarkan di luar tanpa ada yang mengurusnya. Orang tidak bisa dibangkitkan dari kematian, yang bisa dilakukan Xiao Yan hanyalah membiarkan Zulin beristirahat dengan tenang. "Setelah kamu bernegosiasi, kamu tidak perlu melapor kepadaku, tinggalkan saja kota Jingxin dan pergi ke tanah kerusuhan." Xiao Yan pergi setelah menjelaskan mereka berdua. 2 hari berlalu dengan tenang setelah beberapa diskusi. Ma Tao dan Zhang Qian juga diam-diam meninggalkan kota Jingxin dan berjalan menuju kota terdekat ke kota Jingxin. Kota Jingxin terletak di lokasi terpencil, dan ada sangat sedikit susunan teleportasi yang mengarah ke dunia luar. Ketika sekelompok orang datang ke kota Jingxin, pada dasarnya benar-benar hancur. Hanya kota-kota terdekat yang memiliki formasi teleportasi, dan tempat ini tidak terlalu dekat dengan tempat kerusuhan. Bahkan jika formasi teleportasi digunakan, akan membutuhkan banyak waktu untuk melawan. Pada saat ini, Xiao Yan berencana untuk meninggalkan kota Jingxin setelah menyelesaikan beberapa masalah. Namun, jika kamu pergi, aku khawatir itu masih akan menyebabkan banyak dampak di sini. Apalagi jika orang-orang kuat di klan kami belum tiba, aku khawatir banyak orang di sini akan berpikir bahwa kamu memiliki motif tersembunyi. Ziyan berkata kepada Xiao Yan, "Ya, jika kita pergi, apakah tidak akan ada naga di sini segera? Serahkan saja pada leluhur dari 3 keluarga, dan aku khawatir akan ada perubahan besar." Si Kongming khawatir. "Saya sudah memikirkan masalah ini, saya akan pergi sendiri. Si Kong, Jinhua, Wenlin, kalian bertiga akan tinggal." Sekarang, sebagian besar hal di sini berada di jalur yang benar. Adapun hal-hal lain, Anda dapat berbicara dengan kalian bertiga. Para patriark dari 2 keluarga membahas solusinya. Jika seseorang bertanya tentang keberadaan saya, mereka akan mengatakan bahwa saya dalam pengasingan dan kultivasi. Kali ini, tidak perlu terlalu lama untuk pergi, saya akan pergi lebih awal dan kembali awal. Kata Xiao Yan. Sekarang kota Jingxin baru saja stabil, memang tidak pantas bagi Xiao Yan untuk pergi dari sini, tapi kali ini Xiao Yan harus pergi. Namun, si Kongming, Jinhua, Wenlin, dan Ziyan tertinggal, dan mereka cukup untuk menangani hal-hal biasa. Tapi, Tim Yan, apakah terlalu berisiko bagimu untuk pergi sendirian? Wenlin khawatir. Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan pergi ke Gua Harimau Longtan,
dan aku akan mencoba menghindari mata dan telinga pasukan tingkat super, dan aku akan bertindak lebih cepat sendirian. Kamu bisa tinggal di sini dengan tenang, bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu. Bergabung dengan Tianfu juga berarti kamu memiliki tanggung jawab yang lebih berat. Xiao Yan mendesak beberapa orang. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, ketiganya mengangguk dan setuju, dan Zi Yan tidak berbicara. Dia harus tinggal tidak peduli apa, jika bukan karena dia di sini, tidak mungkin bagi Taiksu Gulong untuk mengirim orang-orang kuat dari keluarga ke sini. Setelah menyelesaikan masalah di sini, Xiao Yan diam-diam pergi dari sini dan berjalan ke arah yang disetujui Lin Xiu sementara hanya ada beberapa orang. Hati Xiao Yan juga merasa sedikit lebih bersemangat. Setelah sekian lama, akhirnya ada berita tentang Suner. Kali ini, tidak peduli berapa banyak kesulitan dan hambatan yang ada, saya pasti akan membawa Anda kembali. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Xiao Yan dengan hati-hati mengeluarkan sepotong batu giok dari cincin. Tubuh liontin batu giok ini memiliki cahaya redup, tetapi ada sedikit darah merah di liontin batu giok ini, yang merupakan darah yang ditinggalkan Bu Xuantong kepada Xiao Yan pada awalnya, giok. Melihat batu giok darah ini, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan kemudian menginjakkan kaki di perjalanan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.